Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saudara yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kajian kita di malam hari ini adalah mengenal Ahlul Bait dan peristiwa penting di Ghadir Khum. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kebatilan orang-orang Syiah Rafidhah serta keyakinan mereka yang rusak dan jelek adalah apa yang mereka yakini di hari Al-Ghadir, yaitu hari tanggal ke-18 dari bulan Dzulhijjah, tanggal 18 bulan Dzulhijjah, di mana orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa hari Al-Ghadir itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan Yaumun Nahar, dibandingkan hari raya Idul Adha. Sebagaimana pula mereka meyakini bahwa hari ini, hari Al-Ghadir, lebih afdal dibandingkan hari Arafah. Mereka pada hari itu benar-benar merayakannya. Mereka salat 2 rakaat dan melakukan zikir-zikir yang batil. Mereka rayakan di Yaman, di Irak, di Libanon, di Iran, dan di berbagai tempat yang di sana dijumpai orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa hari Al-Ghadir adalah hari penobatan Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, di mana kata mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalifatu ba'di Ali bin Abi Thalib." Yang menjadi khalifah sepeninggalku adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di negeri Yaman, orang-orang Houthi termasuk bagian dari sekte Rafidhah, di mana di hari tersebut mereka mengeluarkan senjata-senjata mereka di Sa'dah, di daerah Sa'dah. Kemudian dengan senjata-senjata itu dan batu-batu mereka memukul dan melempari gunung atau bukit, sambil membayangkan bahwa yang mereka lempari adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Juga mereka mengeluarkan, barakallahu fikum, anjing betina atau kambing betina. Kemudian mereka tampar, mereka tempeleng dengan sandal sambil membayangkan bahwa yang mereka tempeleng itu dengan sandal tersebut adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah keyakinannya orang-orang, atau di antara keyakinan orang-orang Rafidhah. Maka ini sesungguhnya sebagai dalil tentang kurangnya akal mereka. Bahkan
Sebagian ulama mengatakan Rafidhah la aql wala din, tidak punya akal, tidak punya agama. Di mana sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah hamir al-Yahud, keledainya orang-orang Yahudi. Tidak mengherankan para ulama berkata demikian, karena sesungguhnya Syiah Rafidhah itu adalah bentukannya Yahudi, produknya Yahudi. Mereka benar-benar menjadi jalan yang mewujudkan cita-cita, harapan dan keinginannya orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Hari Al-Ghadir di sisi Rafidhah yang juga dinamakan dengan Ghadir Khum, dan mereka di hari itu benar-benar merayakannya, disebut dengan Idul Ghadir, hari perayaan Al-Ghadir. Pernah dengar? Jangan. Masya Allah. Memang berarti perlu dibahas. Ini perkara besar. Kita kaget mempeleng kambing pakai sandal, dibayangkan itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba mari kita mengenal melalui sunnah nabawiyah apa itu yang dimaksud dengan Ghadir Khum atau Yaumul Ghadir. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahih beliau dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah di sebuah atau di dekat kolam atau barakallahu fikum sungai atau anak sungai di daerah yang dinamakan Khum. Ini daerah terletak di antara Makkah dan Madinah, dekat dengan Al-Juhfah. Dekat dengan Al-Juhfah. Khum dikatakan para ulama nisbat kepada nama orang, atau juga sebagian mengatakan dinamakan Khum maknanya adalah Al-Ghaidhah, yaitu pohon yang rimbun atau yang rindang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sana setelah menyelesaikan atau menunaikan Hajjatul Wada, haji wada yang merupakan haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijriah. Kalau secara waktu, kalau tempat, maka dia terletak di antara Makkah dan Madinah dekat dengan Al-Juhfah. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat. Beliau berkhutbah menyampaikan pesan kepada mereka dan kepada umatnya, bertahmid, memuji dan menyanjung-nyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan dalam khutbah beliau, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana basyarun, aku hanyalah manusia biasa. Yushiku an ya'tiyani rasulu rabbi fa'ujiba, sudah dekat waktunya, sudah hampir datang kepadaku utusan Tuhanku dan aku memenuhi panggilannya. Ini sebagai isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya ajal kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah tahun ke-10 Hijrah. Naam, bulan Dzulhijjah. Dan itu adalah Hajjatul Wada, haji terakhirnya Rasulullah, karena sudah tidak bertemu dengan tahun haji berikutnya. Rasulullah wafat itu bulan berapa? Atau bulan apa?
Bulan Rabiul Awal, sama dengan bulan kelahiran beliau. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, wafat pada bulan Rabiul Awal, lahir pada hari Senin, wafat juga pada hari Senin, dimakamkan pada hari Rabu, 2 hari jaraknya. Kok bisa Ustaz? Kan harus disegerakan memakamkan jenazah, karena ini sebuah musibah besar menimpa kaum muslimin, sementara mereka masih berselisih tentang siapa yang menjadi khalifah. Mereka tidak mungkin memakamkan jenazah Rasulullah kalau belum ada seorang khalifah di tengah-tengah kaum muslimin. Barulah Rasulullah dimakamkan setelah mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semakin dekatnya ajal beliau. Itu bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Hanya 80 hari lebih tersisa. Tidak sampai 90 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat, meninggalkan umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan dalam khutbah beliau nasihat serta pesan yang beliau sampaikan kepada umatnya, wa inni tarikum fikum saqalaini. Aku meninggalkan untuk kalian saqalain. Saqal artinya berat. Kata para ulama, makna saqalain adalah syai'aini 'azimaini, 2 perkara besar, 2 perkara agung. Jadi sesuatu kalau dikatakan saqal artinya azim, asy-syai'ul azim, sesuatu yang sangat agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, aku tinggalkan bagi kalian as-saqalain, 2 perkara besar. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama dari peninggalanku tersebut, pesanku kepada kalian untuk kalian jaga dan kalian perhatikan adalah kitabullah, Al-Quran. Rasulullah tinggalkan Al-Quran di tengah-tengah umatnya. Ini wasiat pertama. Yang Nabi katakan fihil huda wan nur. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk terkait akidah, terkait ibadah, muamalah, akhlak, suluk, wal manhaj. Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk, menuntun kepada jalan yang paling lurus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan, awwaluhuma kitabullah tamassaku bihi. Yang pertama adalah kitabullah, berpegang teguhlah kalian dengannya. Kalau dikatakan at-tamassuk menunjukkan sebuah syiddah terhadap sesuatu, kuatnya dalam memegang sesuatu. Ketika dikatakan ibarat at-tamassuk bisyai', bertamassuk dengan sesuatu menunjukkan berpegangan dengan sangat kuat. Maka Rasulullah mengingatkan kita agar memegang kuat dengan kokoh Alkitab, Al-Quran. Termasuk ulama asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk tamassuk dengan Al-Quran adalah at-tamassuk bis sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan dan ancaman yang amat keras bagi orang-orang yang mereka berpaling dari petunjuk Nabi, dari perintah Nabi, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla katakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati, takutlah orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka ditimpa sebuah fitnah. Kata para ulama, makna fitnah di sini adalah fitnatus syirik, fitnah kesyirikan. Kok bisa, Ustaz? Nah, kita kalau berbuat dosa, itu akan dicelupkan noktah hitam dalam kalbu. Na'udzubillah. Dicelupkan noda hitam. Ketika semakin banyak noda-noda hitam itu, maka dia akan semakin pekat, semakin gulita. Tatkala hati semakin pekat, akan berada pada puncak di mana dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dari yang mungkar. Hati itu kondisinya sudah seperti gelas yang terbalik. Gelas terbalik diisi air, sebanyak apapun tidak akan ada yang masuk. Artinya nasihat, peringatan, teguran, apapun yang disampaikan sudah tidak mempan. Yang pada puncaknya seseorang bisa terjatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan. Na'udzubillah. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa azab yang amat pedih. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui tentang betapa dustanya klaim orang-orang atau sebuah kelompok yang menamakan dirinya dengan kelompok Qur'aniyun. Salah satunya muncul di India kelompok yang dinamakan Qur'aniyun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan dan pemahaman dengan mengatakan bahwa apa yang kami dapatkan dalam kitabullah itu cukup bagi kami tidak butuh kepada sunnah. Tidak membutuhkan hadis, hanya mau berpedoman dan berpatokan kepada Al-Quran saja. Makanya dinamakan Qur'aniyun. Kadzabu, mereka dusta. Bagaimana mungkin mereka bisa untuk mempraktekkan, mewujudkan, menunaikan Al-Quran kalau mengaku Qur'aniyun? Sementara Al-Quran banyak menyuruh untuk merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada hadis-hadis Nabi. Diperintahkan sholat, bagaimana dia akan menunaikan sholat? Ya, waktu-waktu sholat, kaifiyahnya, berapa rakaat, ya, nggak bisa. Puasa juga begitu, haji juga demikian, manasik-manasiknya, zakat apa saja yang dizakati, berapa nisabnya, haulnya bagaimana. Semua rincian yang tidak bakal didapatkan di dalam Al-Quran walaupun dicari sampai botak, nggak bakal ketemu. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ini bentuk at-tamassuk bil Quran adalah tamassuk bi sunnati an-nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula bentuk gambaran tamassuk bil Quran wa bil kitab adalah berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat, dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla dalam sekian banyak ayat mengisyaratkan untuk merujuk kepada pemahaman para sahabat. Allah katakan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan generasi awal. Siapa generasi awal itu? Minal muhajirin wal ansar, para sahabat, muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti al-muhajirin wal ansar,
radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan keridhaannya kepada mereka adalah dengan mereka mengikuti jejak para sahabat dengan pengikutan yang baik. Mengikuti jejak as-salafus salih. Sebagaimana pula datang dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka, dibatasi pada 3 generasi saja. Sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Yang sering diistilahkan as-salafus salih, pendahulu kita yang saleh. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan dia kepada kesesatan yang dia berpaling padanya, dan akan kami campakkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ancaman di dalam ayat ini dengan ancaman neraka jahannam ketika menentang petunjuk Rasulullah dan mengikuti selain jalannya al-mu'minin, yang kata para ulama ahli tafsir bahwa alif lam yang ada pada kata al-mu'minin adalah alif lam lil ahdiyah yang mengerucut kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bukan mukmin sembarang mukmin, tapi mereka adalah para sahabat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah kemudian berpindah kepada wasiat kedua ketika menyampaikan wasiat inni tarikum fikum tsaqalain yang beliau sampaikan di Ghadir Khum. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara besar dan aku wasiatkan kepada kalian agar berpegang teguh dengannya dan memperhatikannya. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa ahlu baiti udzakkirukumullahu bi ahli baiti udzakkirukumullahu bi ahli baiti udzakkirukumullahu bi ahli baiti, dan ahli baitku, keturunanku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah atas ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah atas ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang ahli baitku. Pesan Rasulullah terhadap ahlul bait agar menghormati mereka, memuliakan mereka, tidak menzalimi mereka, menistakan mereka, menghinakan mereka, mencaci maki mereka. La, haram hukumnya. Ketika memfitnah, mencaci maki, menzalimi, menghinakan seorang muslim, itu hukumnya haram. Maka ketika dilakukan terhadap ahlu baitin Nabi, keharamannya jauh lebih besar. Keharamannya jauh lebih besar. Maka Nabi SAW mengingatkan. Kemudian barakallahu fikum, Husain bin Sabrah rawi hadis yang meriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada beliau, wahai Zaid, siapakah ahlu baitin Nabi? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dikatakan ahlul bait adalah hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu al-Abbas. 4. Alu Ali, keluarga Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Al-Abbas.
Ali, Aqil, Ja'far, ini semua saudara. Semua saudara. Anaknya siapa? Abu Talib. Ali bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Yang keempat adalah Alu Al-Abbas. Al-Abbas saudaranya Abu Talib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka juga adalah Ahlul Bait serta anak turunannya. Para ulama menyebutkan barakallahu fikum bahwa yang dikatakan sebagai Ahlul Bait adalah al-mu'minuna min qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Hashim. Jadi yang dikatakan sebagai ahli bait adalah kerabat Rasulullah yang beriman dari seluruh Bani Hashim. Seluruh Bani Hashim. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Idris, beliau memasukkan pula dalam kategori Ahlul Bait adalah Banu Al-Muttalib selain dari Banu Hashim. Jadi Bani Al-Muttalib, kata Imam Syafi'i, juga tergolong Ahlul Bait sebagaimana Bani Hashim. Beliau berpendapat demikian dengan hadis atau berdasarkan hadis di mana Rasulullah mengatakan innama nahnu wa Banu Al-Muttalib syai'un wahid. Kami Bani Hashim dengan Banu Al-Muttalib itu satu hakikatnya. Hakikatnya satu. Dan beliau Al-Imam Syafi'i ini anak turunan yang sampai kepada Al-Muttalib. Saudaranya siapa? Saudaranya Hashim. Bukan Abdullah, saudaranya Hashim. Jadi Al-Muttalib ini barakallahu fikum yang dikatakan sebagai Bani Muttalib ini adalah saudaranya Hashim. Jadi kalau secara sanad Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini bin Hashim. Al-Muttalib itu saudaranya Hashim. Hashim itu bukan nama asli, namanya Amr. Namanya Amr. Tapi karena dia orang pertama yang menumbuk adonan tepung campur daging kemudian dibikin roti, ya, mengaduk adonan dibagikan kepada para jamaah haji. Perbuatan dia yang hasyama menggiling atau mengaduk adonan itu, makanya dinamakan Hashim, orang yang mengaduk adonan. Dan orang inilah yang pertama kali melakukan sistem perjalanan asyita was-saif yang ada dalam surat Quraisy. Nah, rihlat asy-syita'i wa as-saif, ini Hashim yang melakukan perjalanan itu. Apa hubungannya dengan Al-Muttalib? Ya, saudaranya. Jadi Hashim ketika singgah di Madinah, menikah di sana, di Madinah. Menikah di Madinah, kemudian punya anak, seorang anak yang bernama Syaibah, atau disebut pula dengan Syaibatul Hamdi. Ketika orang Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Syam, itu mesti harus melewati kota Madinah. Ada beberapa anak muda yang mereka adu memanah sambil mengenalkan dirinya, dan orang-orang Arab memang begitu. Saya fulan bin fulan, begitu ya. Syaibah ketika memperkenalkan dirinya menyatakan, aku Syaibah bin Hashim min Quraisy. Kaget. Ini kenapa tiba-tiba ada orang yang ngaku anak turunan Quraisy padahal ayahnya pemimpin kota Makkah. Pemimpin kota Makkah yang mengurus Al-Masjidil Haram, terkhusus as-siqayah wal rifadah, memberi minum kepada para jamaah haji dan memberi makan kepada mereka. Semua jamuan jamaah haji dikelola oleh Hashim dan anak keturunannya. Mereka kaget, kemudian cerita sampai di Makkah, disampaikan kepada Al-Muttalib, saudaranya Hashim.
Datanglah ke sana kemudian meng-cross check kebenaran berita. Ternyata benar menikah dengan seorang wanita bernama Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar, melahirkan seorang putra bernama Syaibah. Kemudian dibujuk istrinya dan keluarganya untuk membawa anak ini karena di kemudian hari dia harus menempati posisi dan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin kota Makkah. Perjalanan panjang melewati padang pasir. Wajahnya hitam. Ketika masuk Makkah, orang-orang berteriak, Abdul Muttalib, ini budaknya Al-Muttalib. Waihakum, kata dia, celaka kalian. Ini calon pemimpin kalian di masa depan. Kenapa bilang budakku? Dia adalah anaknya Amr, anaknya Hashim. Maka sejak itulah dikenal dengan Abdul Al-Muttalib. Aslinya namanya Syaibah. Ikhwani fi din azzakumullah. Adapun jumhur para ulama, mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa Banu Al-Muttalib tidak masuk dalam kategori Ahlul Bait, tapi terbatas kepada kaum mukminin dari kalangan Bani Hashim saja. Atas dasar definisi itu maka barakallahu fikum, anak-anak Abu Lahab yang mukmin itu juga masuk dalam kategori Ahlul Bait karena dari Bani Hashim. Seperti misalnya Utbah bin Abi Lahab. Ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih-lebih lagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tergolong ahlu al-bait. Kenapa? Karena Al-Quran ketika berbicara tentang penyebutan Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab ayat 32-33 itu sedang membicarakan para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibuka nanti terjemahannya. Al-Ahzab ayat 32-33. Yang akhir ayat Allah menyebutkan, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah ingin menghilangkan dosa dari kalian wahai ahli bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya, yang ini diawali dengan kalimat ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian tidak sama dalam wanita manapun di muka bumi ini, dan lanjutan ayatnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan kaum Syiah Rafidhah yang mereka tidak menganggap dan tidak mengkategorikan istri Nabi sebagai bagian dari Ahlul Bait. Ini keyakinannya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah. Begitu pula kaum Rafidhah, mereka hanya membatasi yang dikatakan sebagai Ahlul Bait adalah Ali, Fatimah, serta putranya, dua putranya Al-Hasan dan Al-Husain, serta anak keturunan mereka. Hanya sebatas itu yang mereka anggap sebagai keturunan Ahlul Bait. Loh, yang lainnya kemana? Tidak usah diperdulikan. Tidak mereka anggap. Keluarga Aqil, keluarga Ja'far, Al-Abbas, ini semua tidak masuk dalam Ahlul Bait bagi kaum Syiah Rafidhah. Maka manusia terkait dengan wasiat Nabi ketika Rasulullah berwasiat tentang ahli baitnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang Rafidhah, kaum Syiah, yang mereka membatasi Ahlul Bait hanya sebatas kepada Ali, Fatimah, serta anak keduanya, atau 2 anak mereka, Al-Hasan Al-Husain, dan terusnya. Adapun selain mereka tidak mereka anggap dan tidak mereka perhitungkan. Dan mereka benar-benar hulu terhadap hal ini. Mereka menganggap lebih-lebih lagi para a'immah, para imam itu maksum derajatnya. Bahkan memiliki kekhususan rububiyah, punya hak pengaturan alam. Bahkan kata mereka, kata kaum Syiah Rafidhah,
ghulunya terhadap keluarga Ali dan anak keturunannya, mereka sampai mengatakan bahwa hisab itu ada di tangan para imam-imam Ahlul Bait dari turunan Ali. Mereka yang pegang hisab. Yang mereka mau untuk dimasukkan ke dalam surga, ya terserah mereka. Yang mereka mau dimasukkan ke neraka, mereka punya haknya. Sampai sedemikian rupa. Nah, makanya jangan heran. Kalau mereka sering mendendangkan dalam pertemuan-pertemuan mereka, memanggil-manggil nama Ali, memanggil nama Al-Hasan wal Husain, lebih-lebih lagi Husain. Nah, Al-Madadul Madad ya Ali, pertolonganmu kami harapkan, kami tunggu dan kami nanti. Ghulu. Kemudian kelompok yang kedua terkait wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli bait atau berkaitan dengan ahlul bait adalah kelompok yang dinamakan an-nawasib, jamak dari nasib, yaitu mereka-mereka yang memancangkan permusuhan terhadap ahlul bait. Membenci, mencaci maki, menistakan ahlul bait. Bahkan mereka an-nawasib ini menganggap pembunuh Ali beserta anak keturunannya lebih afdal dibandingkan ahlul bait. Siapa itu pembunuh Ali? Ya, siapa namanya? Ibnu Muljam. Ibnunya ini siapa? Nama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam atau Ibnu Muljim Al-Himyari, dikatakan Al-Himyari. Naam. Ini bersambung nasabnya kepada Al-Aswadul Ansi yang ada di Yaman. Siapa itu Al-Aswadul Ansi? Dia adalah orang yang mengaku sebagai nabi di Yaman. Nah, mereka mengatakan kedudukannya lebih afdal dibandingkan Ahlul Bait. Yang dinamakan dengan Al-Abahilah. Kelompok Abahilah di Yaman mereka ada, kelompok tersebut di Yaman. Kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah yang mereka menjaga wasiat Nabi, menghormati, memuliakan, menempatkan kedudukan sebagaimana mestinya, tidak menghinakan dan tidak menistakan Ahlul Bait. Ikhwan fillah azakumullah. Namun satu hal yang perlu kita ingatkan bersama. Bahwa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya untuk memuliakan ahlul bait, tidak menzalimi mereka. Dan ahlul bait itu haram bagi mereka sedekah. Maksudnya sedekah yang sifatnya wajib dari zakat. Karena zakat itu kotoran manusia. Kedudukan ahlul bait sangat mulia, terhormat untuk menerima kotoran-kotoran manusia. Tapi sedekah yang sifatnya mustahabbat dan mengapa? Sebagaimana kata para ulama. Tapi satu hal yang harus kita ingatkan dan kita pahami bersama bahwa peringatan Rasulullah itu dan kemuliaan mereka adalah ahlul bait yang beriman. Yang tidak beriman la karamah, tidak ada kehormatan bagi mereka. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, tidak ada kehormatan. Karena mereka kafir kepada Rasulullah. Sebagaimana pula yang lainnya, komunis, ateis, liberalis, dan Syiah Rafidah, walaupun mereka mengaku ahlul bait, maka tidak ada kehormatan bagi mereka. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kita tahu bahwa pesan Rasulullah tadi agar kita menjaga hak ahlul bait, satu, tidak berlaku bagi yang kafir dan menyimpang. Demikian pula bagi atau tidak berlaku bagi yang hanya ngaku-ngaku ahlul bait. Berlakunya itu bagi yang sudah dipastikan sebagai turunan ahlul bait. Maka kalau kemudian ada yang mengaku-ngaku dompleng, ketenaran, kemuliaan, maka ingat,
Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kufrun billah man idda'a ila ghairi abihi. Kekufuran kepada Allah orang yang mengaku sebagai turunan bukan dari ayahnya. Tapi perhatikan bahwa kalimat kufrun billah dengan nakirah ini tidak bermakna kafir keluar dari Islam, tapi kufur asghar atau kufur nikmat. Hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajul ila ghairi abihi. Sesungguhnya di antara kedustaan yang paling besar adalah seseorang mengaku-ngaku dari turunan bukan dari ayahnya. Ngaku kabilah ini padahal bukan dari kabilah itu. Ngaku kabilah itu padahal dia berbeda kabilahnya. Kemudian pula satu hal yang penting lagi adalah bahwa nasab keturunan menjadi ahlul bait itu tidak berguna sedikit pun di hadapan Allah Jalla wa'ala. Rasulullah pernah berpesan dan mengatakan, ala inna awliyai al-muttaqun. Ketahuilah, waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Satu hari ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau keluar bersama Mu'adz dan memberi pesan terakhir kepada beliau. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, la'allaka la talqani ba'da 'amika hadha. Boleh jadi wahai Mu'adz, engkau tidak akan berjumpa denganku setelah tahun ini. Wa la'allaka ta'ti al-Madinata, dan boleh jadi engkau mendatangi kota Madinah. Fatamurru bimasjidi wa biqabri. Lalu engkau akan melewati masjidku dan kuburanku. Kemudian Mu'adz menangis, khawatir tidak bisa lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi ke sebagian rumah-rumah di Madinah min ali baitihi, dari keluarga beliau. Lalu Rasulullah mengatakan, inna haula yaz'umuna annahum awlan nasi bi. Sesungguhnya orang-orang itu mengaku, mereka menyangka mereka lebih pantas terhadap diriku. Ala inna awlan nasi biyal muttaqun. Ketahuilah bahwa orang yang paling berhak atas diriku mendapatkan syafaatku, duduk berdekatan denganku, berada di surga bersamaku adalah al-muttaqun, orang bertakwa. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan teriakan keras, menyebut isi dalamnya Quraisy, memanggil Quraisy, ya ma'syara Quraisy, dinasihati, selamatkan diri kalian dari azab Allah. Aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Wahai Abbas, namanya Rasulullah, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari azab neraka. Aku tidak bisa menolong kalian. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menolongmu. Wahai Fatimah, putri Muhammad, salini min mali ma syi'ti, minta kepadaku hartaku yang kamu inginkan. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahlul bait jangan sekali-kali ada yang ngaku-ngaku punya kunci surga. Rasulullah pun tidak sama sekali apalagi kalian. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inna halaka ummati ala yaday ghilmatin sufaha min Quraisy. Sesungguhnya kebinasaan umatku ini berada pada tangan beberapa pemuda bodoh dari Quraisy. Mereka Quraisy loh. Tapi apa? Disebutkan dengan ghilmah, ya, sufaha, bodoh dungu.
Saya terjemahkan bodoh, takutnya nggak ngerti dungu. Dungu itu lebih ya. Sufaha, dungu. Jangan kira semua ahlul bait itu pintar, ada yang dungu-dungu juga. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kebinasaan umatku akan terjadi pada beberapa pemuda dungu dari Quraisy. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga menjadi wawasan. Intinya bahwa Rasulullah berpesan kepada umatnya untuk menghormati, memuliakan ahlul bait, tapi ingat jangan ghulu terhadap mereka. Rasulullah dipuji dengan berlebihan, tidak suka. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan menyanjung-nyanjung aku sebagaimana Nasara berlebihan dalam menyanjung-nyanjung Isa. Wallahu taala a'lam. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan satu atau dua pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia terbalik kalau dibandingkan masa lalu. Betul. Disampaikan bahwa Syiah itu bentukan daripada Yahudi. Yeah. Tetapi sekarang Syiah kalau kita tarik garis lurus pusatnya itu kan Iran. Yeah. Itu bermusuhan, bebuyutan dengan Israel saat ini. Yeah. Apakah hanya karena geopolitik Timur Tengah atau ada sesuatu apa yang bergeser? Nah, cukup. Itu yang pertama. Ya, dan itu apa? Ya itu ada di dalam. Dijawab dulu yang nanti lanjut lagi. Ya, baik. Ya. Itu yang tampak secara zahir. Ya, itu yang tampak di permukaan. Sejarah sejak dulu sudah menjadi guru terbaik bahwa jembatan kehancuran umat Islam melalui tangan-tangan Yahudi, Nasara, jembatannya adalah kaum Syiah. Kalau sekarang mungkin kelihatan secara zahir, ya kalau dengan bahasa tadi geopolitik bisa jadi. Itu hanya tampilan-tampilan luar saja. Akidah mereka tidak akan bisa dilepaskan. Yang kedua, hubungan kuat dengan sangat. Yang kedua berarti. Kiranya waktunya mungkin Ustaz. Oh, boleh atau yang lain? Yang lain Ustaz. Cukup ya. Baik, wallahu taala alam. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.